Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Salam sehat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita melanjutkan ya tema 7. Kemarin tema 6 sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Nah, kita coba lihat ke bawah. Nah, di sini ada anak-anaknya yang bernama Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Nah, nanti anak-anak inilah yang berperan di dalam pelajaran tersebut ya, di pelajaran di buku ini nanti. Ini anak-anak ini ya, kamu simak nama-namanya. Nah, kita lihat tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, sekarang pelajaran subtema 1 ya. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, di situ terlihat bacaannya, banyak peristiwa dalam kehidupan. Nah, ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Nah, peristiwa dapat dibedakan menjadi 2 macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan. Nah, peristiwa yang membuat kita senang ya. Kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang membuat kita sedih. Nah, coba amati gambar-gambar berikut. Berikan tanda centang ya atau silang pada peristiwa. Centang peristiwa menyenangkan, silang peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Nah, atau enggak nanti kamu bilang iya atau tidak ya, menyenangkan atau tidak ya. Nih, di situ terlihat pertama ada gambar ini ya. Nah, di sini ada anak yang memenangkan lomba ya, mendapat piagam, mendapat rompi. Nah, menurut kamu ini menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Coba kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang sakit. Terlihat ya, ada dokter dan ada anak yang sedang diinfus ya. Nah, menurut kamu menyenangkan atau tidak? Ya, tidak. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini terlihat ada anak yang jatuh dari sepeda. Terlihat tuh di kakinya ya berlecet. Menurut kamu ini menyenangkan atau tidak? Ya, tidak. Dan ini merayakan ulang tahun. Nah, menurut kamu menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan ya. Kita lanjut. Wow, seperti sekarang nih ya, yang sedang banjir nih wilayah Indramayu. Dan mudah-mudahan selamat semua ya, diberikan kesehatan semua ya. Mudah-mudahan kita semua, terutama masyarakat Indramayu dan bangsa negara Indonesia, selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, jangan sampai ada yang tidak kita inginkan. Nah, rumah kebanjiran seperti sekarang ini ya banyak ya. Itu menyenangkan atau tidak? Ya tidak.
ya. Ya, bagus. Kita lanjut. Tamasya ke kebun binatang. Menurut kamu menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Nah, itulah ya. Ada peristiwa yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Nah, ini coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar buah cengkeh ya sebelum dikeringkan, dan situ cengkeh kering. Buah cengkeh setelah dikeringkan ya. Nah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Nah, melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, namun rempah-rempah yang begitu melimpah itu juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Coba kamu jawab. Ya, coba. Nomor 2, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Indonesia di bangsa Eropa? Wow, ya sangat mahal ya. Bisa jadi dari kita misalkan rempah-rempah harga 500 misalkan 500 perak, dijual ke sana bisa 500.000. Ya. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Nah, hubungannya ya banyak ya. Silahkan kamu diisi ya. Silahkan. Nah, salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Ya. Nah, nih ada nih ya, ayah Beni berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Nah, kebun cengkeh Pak Rudi sangat luas ya, dan pohon cengkeh pun banyak dan tumbuh subur. Nih, tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Nah, nih cengkeh jadi banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya untuk bumbu masak ya. Kemudian bisa digunakan bentuk bunga utuh ya, atau dalam bentuk bubuk ya. Kemudian cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aroma terapi dan obat sakit gigi. Nah, pohon cengkeh itu banyak sekali manfaatnya ya. Sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi. Nah, oleh karena itulah cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadikan buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Ya, bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Ya. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Ya. Nah, di sini ayo membaca. Selanjutnya silakan kamu baca ya, peristiwa kedatangan bangsa Barat ya. Nih. Nah, peristiwa kedatangan bangsa Barat. Ya. Silakan nanti kamu baca ini ya. PG berhitung 1 sampai 3, silakan videonya di stop dan kemudian nanti kamu baca ini ya. 1 2 3. Ya, kita lanjut nih. Ya. Nih, ini juga baca, adanya keinginan mencari kekayaan gold ya. Silakan kamu baca, silakan videonya di stop. Ya, kita lanjut. Nah, di sini yang B, adanya keinginan menyebarkan agama gospel. Silakan kamu videonya di stop kemudian baca ya. Ya, kemudian yang ini, adanya keinginan mencari kejayaan. Yang C, silakan dibaca. Nah, kemudian lanjut yang ini,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, setelah kamu semua itu dibaca, ya, nih ada di sini ayo berlatih, ya, kedatangan bangsa Barat. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, sampai nomor 6. Nah, silakan yang ini nih, yang ini kamu ditulis dan diisi ya. Nih, kedatangan bangsa Barat, silakan ditulis dan diisi. Nah, baik. Mungkin ini dulu materi hari ini, tema 7 ya. Subtema 1, pembelajaran 1, ini belum selesai ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran 1 ini ya. Nah, ini masih ada sifat-sifat benda ya. Nah, mungkin itu dulu materi hari ini. Silakan kamu baca, disimak yang baik ya. Pembelajaran jarak jauh ini diusahakan kamu lebih banyak-banyak yang membaca ya, banyak-banyak membaca ya. Insya Allah dengan kamu banyak membaca, pengetahuan ya lebih banyak, dan nanti ketika ada soal ujian insya Allah kamu bisa menjawabnya semua ya, bisa menjawabnya, dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, silahkan rajin-rajinlah membaca. Tadi sudah bagi yang harus dibaca ya. Nih, yang ini A, B, C ya, sampai D ya, sampai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, mungkin itu dulu materi hari ini. Silahkan ketik di kolom komentar ya untuk absen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.